kontek-kontekan bahwa itu belum juga sampai uangnya. Akhirnya kami memutuskan untuk mengambil kembali barang tersebut. Saya sudah yakin bahwa itu adalah penipuan. Halo, selamat datang lagi di acara Kawan Bisnis. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis lagi hari ini. Hari ini saya akan sharing pengalaman buruk saya kemarin hampir tertipu. Mudah-mudahan bisa membuat pelajaran bagi kita semua ya. Jadi saya akan membagikan 3 tips bagaimana cara belanja online yang aman. Nah, saat ini kita kadang butuh belanja barang-barang bahan baku atau juga belanja konsumsi sendiri ya, kebutuhan sendiri pun lewat online karena saat ini sedang COVID, terus kemana-mana, dan kita bisa mendapatkan supplier yang lebih luas lagi dengan belanja online. Nah, tapi kadang-kadang kita mendapatkan supplier yang sebenarnya penipu. Nah, bagaimana ini kita mengetahui supplier yang benar dan juga yang menipu. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan komen supaya saya lebih semangat lagi untuk sharing dan juga kita bisa menjadi kawan bisnis ya. Oke, kita mulai ya. Jadi tuh kemarin 2 hari lalu sih tepatnya itu saya mengalami kejadian yang tidak mengenakan, yaitu hampir tertipu. Nah, bagaimana kejadiannya? Jadi itu awalnya pagi-pagi kita marketing ada yang kontak kalau ingin membeli gelas plastik dari kami. Nah, sedang WA-WA begitu, akhirnya orangnya mau, tapi dengan permintaan bahwa dia ingin untuk dikirim terlebih dahulu barangnya ke jasa pengiriman. Jika sudah sampai jasa pengiriman dan dicek oleh jasa pengirimannya, barulah ditransfer. Waktu itu karena jumlahnya lumayan banyak dan juga saya pikir orangnya katanya udah sering belanja gelas plastik, aku lihat bonnya gitu ya, dia sudah sering ya menggunakan jasa pengiriman tersebut, dan kebetulan jasa pengirimannya tidak jauh dari kantor kami, sehingga ya udahlah saya kirimkan. Dan situ saya ada kesalahan juga ya, dalam artian biasanya saya minta juga setidaknya ongkos kirim terlebih dahulu, tapi karena saya pikir orangnya juga udah sering kirim jasa pengirimannya, aku pikir aman lah ya. Nah, akhirnya sudah kontak-kontakan dengan jasa pengiriman, sudah buka jasa pengirimannya, kami atur keberangkatan dari produk gelas plastik kami, kemudian kebetulan tuh 2 kali ya pengirimannya karena mobil kami saat itu adalah mobil Grand Max mobil Grand Max, jadi mesti 2 kali pengiriman. Pengiriman pertama kami lakukan, kami juga laporan ke orangnya sudah dikirim yang pertama, kemudian pengiriman kedua kami laporkan sudah dikirim. Katanya tidak lama akan ditransfer, tapi setelah ditunggu-tunggu 15 menit belum ditransfer, setengah jam sudah ditransfer, dan saya juga khawatir itu karena sejak dia bilang sudah dikirim itu nggak bisa ditelepon lagi gitu ya, baik WA maupun telepon biasa nggak bisa ditelepon lagi. Saya tunggu sampai 1 jam, saya nunggu di jasa pengirimannya untuk mendapatkan bukti transfernya itu, tapi saya cek juga, saya kebetulan ada bawa token ya, jadi kontek-kontekan bahwa itu belum juga sampai uangnya. Akhirnya kami memutuskan untuk mengambil kembali barang tersebut. Saya sudah yakin bahwa itu adalah penipuan. Tapi saya herannya ya, saya juga kan udah bilang kalau misalnya nggak dikirim tuh barang akan diambil kembali. Jadi bagaimana nih penipuan ya, saya kurang paham juga, tapi ini jelas penipuan karena orangnya sudah nggak bisa ditelepon lagi. Dan kemudian saya minta ke jasa pengiriman untuk saya ambil kembali barangnya, kemudian kami kembali ke kantor, kemudian pada saat pengambilan berikutnya, karena 2 kali ya harus ngambilnya juga karena 2 kali pengiriman kan barangnya ya cukup banyak, dan ditelepon oleh jasa pengirimannya, katanya sudah ditransfer. Saya agak seneng ya, saya pikir bener itu udah ditransfer, mungkin saya salah paham aja, orangnya mungkin lagi ngapain. Pada saat kami cek di bukti transfernya tidak ada, dan saya lihat bukti transfer yang masuk itu transfernya ke orang lain bukan ke kami ya, dan juga itu jumlahnya juga tidak sesuai dengan yang kami infokan untuk harganya. Kemudian karena kami masih
siap-siap untuk berangkat lagi ya, lagi di perjalanan berangkat ke jasa pengiriman untuk ambil lagi. Pada saat kami ambil lagi, diteleponlah oleh uh, yang pembeli. Ya, ternyata ini pembeli yang benar ya. Katanya sudah transfer. Oh, kami tidak terima transferan Bapak. Kemudian pada saat saya cek, juga memang belum ada transferannya. Bapak transfer kemana? Oh, namanya C depannya ya. Dan katanya sudah ditransfer, tapi yang nama tersebut tidak ada di kami. Kami tidak kenal dengan nama tersebut. Dan juga jumlahnya memang berbeda dengan apa yang kami infokan PO-nya ya. Kemudian akhirnya barulah ketahuan bahwa orang tersebut ditipu juga oleh tadi calon penjual ya yang palsu penipu ini gitu loh. Dan saya juga berarti ditipu untuk mengirimkan barang untuk supaya dipercaya oleh pembeli. Nah, saya khawatirnya aja ya kalau kita juga disalahkan dalam pengiriman ini karena kami ambil kembali kan memang belum ditransfer ya. Nah, khawatirnya pembeli tidak mengerti. Tapi ternyata untungnya Bapak ini mengerti dan dia juga, waduh salah nih saya ditipu. Saya nanya nih, Bapak gimana sih waktu itu dapat infonya dari mana? Oh dari Facebook katanya. Aduh baiknya sih kalau dari marketplace yang nggak kenal, dari sosmed yang nggak kenal lebih bagus sih lewat marketplace pembayarannya, Rekber gitu, misalnya Tokopedia nih saya promosi. Oh siapa tahu juga Tokopedia sama Gojek nanti mau IPO saya dapat sahamnya juga ya, nggak yang bercanda. Nah jadinya ternyata bapak ini ditipu dan saya juga ditipu juga ya. Akhirnya bapak ini mengerti dan saya cukup kesel juga ya sama penipu ini. Canggih juga ya. Ya mudah-mudahan kawan bisnis nggak ada yang mengalami hal yang sama seperti saya. Saya juga ada kesalahan mengirim barang tanpa adanya pembayaran sedikit ya terlebih dahulu ya, menyalahi SOP juga. Jadi buat pelajaran buat saya juga untuk tetap mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Dan juga saya pengen sharing juga nih hari ini 3 langkah untuk belanja aman di online. Karena saya lihat kejadian penipuan seperti ini banyak dialami oleh kawan bisnis juga. Saya ikut beberapa grup Facebook dan saya lihat bahwa itu apa namanya banyak ya sharing-sharing. Aduh saya barusan kena tipu nih, salah satunya saya tulis di sini ya bahwa ada seseorang yang membayar mesin sealer gelas plastik dan ternyata nggak dikirim barangnya gitu ya. Sedih sih sebenarnya, apalagi itu mungkin modal ya, modal kita ternyata habis, apalagi seperti bapak yang tadi membeli gelas plastik untuk cetak sablonnya di tempat dia itu, kebetulan di Medan itu kehilangan duit yang cukup besar ya. Mungkin buat pelajaran saya dan juga kawan bisnis lain, apa sih langkah-langkah yang harus diikuti untuk membeli aman secara online? Yang pertama itu adalah lihat testimoni atau review dari pelanggan lain. Kalau belum ketemu ya mungkin cari aja ya, cari yang bisa mendapatkan info bahwa ini bener gak sih supplier yang bener gak. Biasanya itu di marketplace lebih jelas ya, kayak misalnya Tokopedia lagi. Soalnya saya sering banget membeli dan menjual di Tokopedia gitu ya. Di situ ada berapa sih yang sudah dibeli oleh orang dan bagaimana sih reviewnya ya. Review itu nggak selalu baik. Saya sendiri tuh ke tokonya kadang mendapatkan review yang buruk juga. Aku juga nggak ngerti ya kenapa ada orang yang membeli reputasi yang buruk padahal sudah kami kirim yang terbaik ya, tapi itu tidak bisa dihindarkan. Tapi dari antara mungkin 100 orang yang kasih review satu jelek ya mungkin kelainan lah orangnya atau ada kesalahan mistake tertentu ya. Jadi ya kalau misalnya 100 orang 90-an mengatakan bagus ya saya pikir cukup bagus, terpercaya ya. Gitu sih. Itu nomor satu. Jadi nomor satu itu lihatlah dari apa namanya testimoni orang-orang yang sudah pernah apa namanya membeli produknya. Yang kedua adalah perhatikan keterangan dari produk ya. Kadang-kadang itu
orang nggak baca keterangannya, ternyata beli salah disalahin penjualnya. Nah, saya pernah juga dapat pembeli, untungnya orangnya nanya dulu, ini beli gelas plastik ya tebel apa enggak sih Pak? Itu harganya tutup gelasnya doang Pak, seperti pada judul dan keterangan Pak ya. Kalau orang yang beli aja itu berarti kan bukan salah kami, karena dia membeli yang memang namanya tutup ya, tutup gelas plastik bukan gelas plastiknya. Dan yang ketiga nih yang paling penting, kalau bisa gunakan rekening bersama seperti di online marketplace, Tokopedia misalnya, dia memegang uangnya terlebih dahulu dari pembeli yang setor, nggak langsung dikasih ke penjual. Kalau bagus baru dikasih ke penjual, kalau enggak ya bisa minta bantuan apa namanya, reviewan dari Tokopedia untuk hubungan antara penjual dan pembeli, kayak gitu sih. Tidak, jadi sama-sama aman kalau menurut aku. Dan aku juga memang juga salahnya waktu itu ya, karena memang Tokopedia itu buat aku memang kena 1% kan, sayang juga kalau jumlahnya besar ya. Aku juga tadi sempat berpikir sih apa nggak lewat marketplace aja ya belinya ya. Tapi karena mungkin orangnya juga buru-buru, aku pikir ke aku kasihan, dan orangnya juga apa namanya, sering juga aku pikir ya di jasa pengiriman tersebut. Memang benar sih orangnya tuh sering jasa pengiriman tersebut, tapi bukan yang penipu ini yang mengatur ya. Jadi ya ada kesalahan juga dari pihak kami untuk tidak menggunakan trackber gitu ya. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan bisnis untuk membeli barang dengan aman, baik itu buat konsumsi secara pribadi maupun juga buat usahanya mencari supplier-supplier. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga tidak kena tipu lagi. Dan juga buat teman-teman diinfokan ya, kalau merasa bermanfaat diinfokan teman-teman, jangan sampai kejadian kayak saya lagi atau kayak teman-teman lain yang kena tipu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel bisnis berikutnya.